Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini, hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 9 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saya baca sekali lagi. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Dalam bahasa Batak dikatakan begini, ikop boto omu tahe, dada alani hati korang unasar diri, ubahen pilih jahuba debatamu tuho, taruna ningganon bahe partaliamu, hai bangso natapkan loho marroha. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, sebagaimana kita ketahui, Allah begitu baik kepada kita umat manusia yang Dia ciptakan. Kebaikan Tuhan itu diawali dalam sejarah perjalanan dunia ini ketika Dia memilih pertama satu orang, kemudian memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang disebut sebagai bangsa. Allah sendiri mengatakan, supaya kamu menjadi bangsa dan aku menjadi Allah. Saudara kekasih, proses pemilihan ini dapat kita baca dalam kitab sejarah perjalanan Israel begitu panjang, bahkan berulang-ulang Tuhan menyatakan kasih-Nya. Barangkali dalam kitab Perjanjian Lama yang sangat sering kita dengar adalah ketika Allah membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Kita tahu 40 tahun lamanya umat itu berjalan di padang gurun keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ada banyak peristiwa yang dinyatakan Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya demi melepaskan bangsa yang Dia kasihi. Satu dari peristiwa itu adalah ketika Allah membawa mereka berdiam di tanah yang baru, tanah perjanjian atau negeri yang baik, dikatakan di dalam nats ini. Saudara kekasih, sebenarnya mulai dari bagaimana mereka bebas atau lepas dari kekuasaan Mesir, Allah sudah menunjukkan bahwa bangsa itu, umat itu tanpa Tuhan tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa melepaskan diri dari kekuasaan Mesir. Tapi Allah dengan kuasa-Nya membawa mereka terbebas dari kekuasaan Mesir. Demikian pula dalam perjalanan selama 40 tahun itu,
Allah selalu menunjukkan kasih-Nya, Allah selalu menunjukkan kuasa-Nya, supaya bangsa ini bisa selamat. Karena mereka harus hidup sebagai satu kumpulan atau komunitas Muhammadiyah sepanjang 40 tahun depan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diingat, diketahui, dipahami, dihidupi oleh umat Israel. Maka dalam kitab Ulangan ini Allah kembali mempertegasnya. Tuhan kembali mempertegasnya bahwa bukan karena jasa-jasa mereka, bukan karena kebaikan mereka, tapi karena apa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Kalau Allah sendiri telah menyatakan bahwa bangsa itu, umat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dalam bahasa Batak dikatakan bangsa natakan roha. Saudara kekasih, kenapa ini harus diulang? Kenapa Tuhan harus menyatakan ini kembali? Maksud Tuhan adalah supaya bangsa itu tetap hidup sebagai bangsa yang rendah hati terhadap Allah. Dalam bahasa Batak, asa toktong saya di boto nasida, di imok nasida magona. Dada alani habujuan ni nasida, dada alani hati orang nasida ubahin dileho jahuba tu nasida tanah nadingani baik partalian. Jadi tempat mereka menata kehidupan. Lalu kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Saudaraku, apa yang terjadi dalam perjalanan panjang umat Israel ini, sesungguhnya itulah perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Apa yang Tuhan nyatakan dalam sejarah perjalanan panjang itu, mulai dari mereka hidup dalam perbudakan di Mesir sampai mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu adalah gambaran kehidupan kita, orang yang percaya. Nah, sekarang kita masih hidup di dalam dunia ini. Di dunia ini kita adalah pribadi-pribadi yang sangat lemah, yang begitu mudah kita jatuh ke dalam dosa, karena kita masih hidup dalam kebajikan. Tetapi oleh kasih Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus anaknya itu, kalau umat Israel dituntun memasuki tanah negeri yang baik, yaitu tanah Kanaan, bukan karena jasa-jasa mereka. Kita pun demikian. Kita telah dibawa memasuki kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal. Apakah karena kebaikan kita, lantas kita menyatakan sekarang ini kita adalah warga kerajaan surga? Bukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Katakan saat ini kita disadarkan, lalu kita bertobat. Tapi besok, lusa, minggu depan, mungkin kita juga akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam suratnya ke jemaat Efesus, Rasul Paulus menuliskan begini dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Saya mulai baca ayat 8. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lagi-lagi, firman ini mempertegas bahwa keselamatan kita, terbebasnya kita dari dosa, bukan karena pertobatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita,
tetapi semua itu hanya karena anugerah. Lalu bagaimana kita beroleh anugerah itu? Bagaimana supaya anugerah itu menjadi kepunyaan kita? Jawabnya hanya satu. Imanilah Yesus Kristus. Berimanlah kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus akan membawa kita pada kehidupan yang baru. Masa lalu kita tinggalkan, lalu kita menatap masa depan. Masa depan itu apa? Ya tentu kita yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan dari dosa, kita harus hidup baru. Kita harus menata kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Itu sulit. Itu sulit. Persis seperti umat Israel. Bahkan suatu ketika mereka marah kepada Musa. Mereka mengatakan, untuk apa engkau membawa kami hidup di dalam kesusahan ini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Sekalipun kami tetap sebagai budak, tetapi kami dapat makan. Kami bisa memakan daging. Saudara kekasih, pikiran yang sangat picik, pikiran yang sangat lemah. Lalu Allah menunjukkan kuasa-Nya. Allah memberi manna, Allah memberikan daging diturunkan dari surga. Saudara kekasih, demikian kiranya kita dipesankan melalui nats ini, supaya kita tetap sadar diri, mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang mengasihi, kita mempunyai Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan satu hal yang diharapkan, kalau Israel ditegur, diingatkan, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Kita sebagai Israel yang baru, yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Perlahan-lahan kita harus mengubah cara hidup kita. Kita tidak boleh lagi disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Karena kitalah bangsa yang sedang bertumbuh di dalam anugerah. Kitalah bangsa yang sedang bertumbuh menghidupi kuasa Allah yang telah menyelamatkan kita. Pastikan hari ini ada satu kejahatan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita ubah pun besok demikian, supaya sungguh-sungguh kita hidup sebagai orang-orang yang dikasih kita. Intinya lagi, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di dalam Tuhan, supaya Tuhan menuntun berjalan di jalan yang semestinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami sebagaimana umat Allah, umat Tuhan telah beroleh keselamatan mereka. Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir, sehingga mereka hidup baru di tanah perjanjian yang baru, negeri yang baik yang telah Tuhan sediakan untuk mereka tinggali. Demikian kami yang masih hidup di dunia ini, Tuhan telah membawa kami keluar dari perhambaan dosa untuk hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu di dalam penyertaan Tuhan yang telah berkorban untuk keselamatan kami dari dosa. Bahkan Engkau telah memastikan bahwa kami kelak akan memasuki kehidupan yang kekal. Dosa-dosa yang kami perbuat tidak lagi berkuasa menghambat langkah kami menuju kehidupan yang kekal itu, sebab darah-Mu telah tercurah untuk menguduskan kami. Sekalipun kami masih hidup dalam daging yang fana ini, sesungguhnya kami harus tahu bahwa kamilah telah turut disalibkan
melalui penyaliban. Kami telah turut juga mati melalui kematian. Dan tidak berhenti di sana, kami pun turut dibangkitkan melalui kebangkitan. Maka tolonglah kami supaya kami selalu memelihara kehidupan kami agar tidak lagi melulu hanya menuruti keinginan dari, sebab semestinya kami sudah harus hidup dalam pembaharuan. Terima kasih untuk firman ini. Ajarlah kami untuk selalu menghitung-hitung kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sebab tidak ada satupun kebaikan berarti yang telah kami lakukan yang mampu menyelamatkan kami. Hanya karena iman saja kami beroleh anugerah itu. Terima kasih untuk firman. Ajarlah kami untuk bersukacita menjalani hari-hari kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di dalam pekerjaan kami. Tolong kami agar kami senantiasa hidup bersukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah dua permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.